Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nijar Haikal Arafat. Pada pertemuan ini saya akan mereview kembali pertemuan keempat bab 3, yaitu tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Saya akan mereview yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Heni Nurhaini SHMH dan asisten doktor yaitu Dr. Emreni Arit Hayanti SHMH. Yang pertama yaitu sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari PVS Belanda melalui pasal 75 RR junto pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi pasal WPSNI selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. WPSNI berubah menjadi KUHP. Alasan diadakan pembaharuan KUHP yaitu alasan politis, alasan sosiologis, praktis, dan adiktif. Ada 3 golongan Hindia Belanda yang mempunyai perubahan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, yaitu Bumi Putra, hukum adat, Eropa dengan hukum baratnya, Timur asing dengan hukum baratnya. Di antaranya ada Tionghoa, Cina, Jepang, dan Korea. Dan di Timur Jauh ada Arab, Pakistan, dan Hindia. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia untuk alasan politis, yaitu negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah dengan Belanda. Alasan sosiologis, yaitu dalam KUHP, warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya yang agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan peraturan. Oleh karena itu, adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri diharapkan dapat membuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu alasan praktis. Alasan praktis di Indonesia karena di Indonesia masih banyak sarjana hukum yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal teks resmi asli dari WPSNI adalah bahasa Belanda, sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terdapat terjemahan yang beraneka ragam yang dikhawatirkan akan menjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu, menunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Atas dasar itu, selayaknya Indonesia mempunyai KUHP dengan teks bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk alasan selanjutnya yaitu adalah alasan adaptif. Sebagaimana dari bangsa Indonesia dan bagian bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Contohnya asas-asas narkotika dan asas pembajakan udara dan lain-lain. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP yaitu ada kriminalisasi, suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan dalam masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Yang selanjutnya yaitu depenalisasi, suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi yang lainnya. Misalnya sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Mitigating yaitu suatu proses pembaruan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi hukum yang ringan. Contohnya, pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup.